Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah hukum bisnis mengenai naskah perjanjian jual beli perhiasan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Stella Virginia Suryadi dari Prodi Manajemen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari perjanjian jual beli perhiasan yang telah disepakati antara dua pihak, yaitu Hugo Zafar sebagai penjual dan Margaret Camelia sebagai pembeli. Perjanjian ini terdiri dari 10 pasal yang mengatur berbagai aspek penting dalam transaksi jual beli perhiasan tersebut. Tujuannya adalah agar transaksi bisa berjalan dengan lancar, jelas, dan punya dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya perjanjian ini, hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlindungi dengan baik, serta proses transaksi dapat berlangsung sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Perjanjian ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau kesalahpahaman di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada identitas para pihak. Sebelum saya menjelaskan isi perjanjian, penting untuk kita kenal dulu siapa aja sih pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Pihak pertama adalah Hugo Zafar, seorang pengusaha yang berdomisili di Jakarta Pusat. Beliau merupakan pihak penjual dalam transaksi ini. Sedangkan pihak kedua adalah Margaret Camelia, seorang karyawan swasta yang tinggal di Jakarta Selatan, bertindak sebagai pihak pembeli. Penjelasan mengenai identitas ini sangat penting karena selain menjadi bukti dan dasar hukum, identitas yang jelas membantu mempermudah komunikasi dan pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada pasal 1, yaitu objek perjanjian. Pasal pertama ini mengatur tentang objek dari perjanjian ini, yaitu sebuah kalung emas dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Kalung emas tersebut memiliki kadar 22 karat dengan berat total 15 gram, dan juga dilengkapi dengan liontin berlian kecil yang memberikan nilai tambah pada barang tersebut. Untuk memastikan bahwa kalung yang dijual adalah asli dan memiliki kualitas yang terjamin, kalung tersebut disertai dengan sertifikat keaslian resmi. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti autentik yang membuat pembeli merasa yakin dan terlindungi ketika membeli barang tersebut. Penjelasan detail seperti ini sangat penting agar tidak terjadi perselisihan terkait kualitas barang. Selanjutnya ada pasal kedua, yaitu harga dan cara pembayaran. Pada pasal kedua dijelaskan mengenai harga yang disepakati, yaitu sebesar 15 juta rupiah untuk kalung emas tersebut. Pembayaran dilakukan secara tunai pada saat penyerahan barang berlangsung. Semua biaya tambahan, seperti ongkos kirim atau biaya administrasi lainnya, menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Metode pembayaran tunai ini dipilih agar proses transaksi bisa lebih cepat dan sederhana, serta untuk menghindari resiko keterlambatan pembayaran yang mungkin terjadi jika menggunakan metode lain. Selanjutnya adalah pasal ketiga, yaitu penyerahan perhiasan. Penyerahan barang akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2025 di rumah pihak penjual yang berlokasi di Jakarta Pusat. Pada saat penyerahan, pihak pembeli diharapkan untuk memeriksa kondisi barang dengan teliti dan seksama. Setelah proses penyerahan selesai, maka resiko atas kerusakan atau kehilangan barang akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Ketentuan ini tuh dibuat agar kedua pihak punya kepastian terkait tanggung jawab atas barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak akan terjadi perselisihan tentang hal ini di kemudian hari. Selanjutnya yaitu pasal keempat, yaitu jaminan dan keaslian. Dalam pasal ini, pihak penjual memberikan jaminan penuh bahwa perhiasan yang dijual adalah asli dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa perhiasan tersebut tidak asli atau terdapat cacat tersembunyi yang signifikan, maka pihak pembeli berhak membatalkan transaksi ini dan meminta pengembalian dana.
Pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembeli agar tidak dirugikan dan memastikan bahwa penjual bertanggung jawab terhadap barang yang dijual. Selanjutnya itu pasal kelima, yaitu pengembalian barang. Pengembalian barang hanya dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian spesifikasi atau adanya cacat tersembunyi yang tidak terdeteksi pada saat penyerahan. Pembeli memiliki waktu maksimal 7 hari kalender sejak tanggal penyerahan barang untuk mengajukan pengembalian. Dalam proses pengembalian, pembeli wajib melampirkan bukti berupa tanda terima barang serta dokumentasi yang mendukung klaim adanya cacat tersebut. Hal ini bertujuan agar klaim dapat diproses dengan cepat dan adil bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, pasal 6, force majeure. Force majeure adalah istilah hukum yang berarti keadaan kahar atau situasi di luar kendali manusia yang membuat seseorang atau pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Contohnya adalah bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, kerusuhan, atau kejadian lain yang tidak bisa diprediksi dan dicegah. Dalam pasal ini disebutkan bahwa apabila terjadi force majeure, kewajiban yang belum terpenuhi dapat dibebaskan atau ditunda sementara waktu. Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan pihak lain dalam waktu 7 hari kerja supaya kedua pihak dapat berdiskusi dan mencari solusi terbaik agar permasalahan tidak berlanjut menjadi sengketa. Selanjutnya, pasal 7, sanksi. Untuk menjaga komitmen dan keseriusan pelaksanaan perjanjian, pasal ini tuh mengatur sanksi apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang disepakati. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Selain itu, jika pelanggaran dianggap serius, pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Sanksi ini berfungsi sebagai efek jera dan sekaligus memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan agar hak-haknya tidak diabaikan. Selanjutnya, pasal 8 yaitu penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu dengan itikat baik. Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tentuan ini memberikan jalur penyelesaian masalah yang jelas dan terstruktur, agar konflik bisa diselesaikan secara adil dan tidak berlarut-larut. Selanjutnya ada pasal yang ke-9, yaitu masa berlaku dan pengakhiran. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua pihak dan akan tetap berlaku sampai semua kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi dengan baik. Namun, perjanjian juga dapat diakhiri lebih awal apabila kedua pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri hubungan hukum ini sebelum seluruh kewajiban selesai dipenuhi. Pasal ini memberi kepastian mengenai durasi dan pengakhiran perjanjian agar tidak ada kebingungan di kemudian hari. Selanjutnya pasal ke-10 yaitu ketentuan penutup. Ketentuan terakhir yang menyebutkan bahwa segala hal yang belum diatur atau yang mungkin muncul di luar isi perjanjian ini akan dibicarakan dan disepakati kemudian secara tertulis. Perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing pihak memegang 1 rangkap yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah jika diperlukan. Hal ini memastikan bahwa dokumen perjanjian ini sah dan memiliki legalitas yang kuat. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai isi perjanjian jual beli perhiasan ini yang saya buat. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi kedua pihak selama proses transaksi berlangsung. Perjanjian ini ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.